Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan memasuki materi baru, yaitu setelah kalian dapat menghitung titik impas atau BEP usaha kalian masing-masing, selanjutnya bagaimana cara mempromosikannya. Untuk itu, kita pelajari materi strategi promosi produk usaha kerajinan dari limbah berbentuk bangun ruang. Coba perhatikan gambar berikut. Gambar pertama adalah salah satu toko kerajinan yang ada di Yogyakarta. Bagaimana cara mereka mempromosikan usaha tersebut? Salah satunya mereka memberikan fasilitas. Fasilitas seperti apa? Pertama, penataan kerajinan yang rapi, kemudian fasilitas yang ada di dalam toko, misalnya ruangan ber-AC sehingga membuat pengunjung betah berada di dalam toko. Kemudian gambar yang kedua adalah Pasar Beringharjo di Jogja. Mungkin di antara kalian sudah sering ke sana. Nah, uniknya harga yang ditawarkan pun sangat terjangkau dibandingkan dengan membeli di toko. Itu adalah salah satu strategi mereka untuk mempromosikan produk yang mereka jual. Kemudian apa sih promosi itu? Promosi merupakan salah satu kegiatan bidang marketing atau pemasaran yang merupakan komunikasi kepada konsumen yang memuat informasi, membujuk, dan mempengaruhi segala sesuatu mengenai barang yang ditawarkan kepada konsumen. Selanjutnya, tujuan dari promosi. 1. Memperkenalkan diri. Yang dimaksud memperkenalkan diri adalah memperkenalkan produk usaha kalian di masyarakat secara luas. Hal ini sangat dibutuhkan dalam sebuah usaha karena dengan dikenalnya sebuah produk, maka memungkinkan kalian akan menarik minat lebih banyak calon konsumen. 2. Mempengaruhi dan membujuk. Promosi bukan hanya berperan sebagai informasi produk usaha, namun juga sebagai alat pembujuk calon konsumen untuk tertarik membeli produk kita. Oleh karena itu, promosi harus dapat dibangun sedemikian rupa agar dapat membujuk calon konsumen kalian. 3. Mengingatkan. Setelah konsumen mengetahui informasi dari produk kalian, diharapkan konsumen akan terpengaruh dan terbujuk sehingga beralih atau membeli produk usaha kalian. Dan pada akhirnya, kalian hanya tinggal mengingatkan bahwa produk tersebut tetap bagus untuk dikonsumsi. Hal ini harus kalian lakukan karena banyaknya serangan yang datang dari para pesaing. Selanjutnya adalah media promosi. Media promosi bisa berupa media cetak, media elektronik, dan media luar ruangan atau outdoor. Contoh media cetak yaitu koran, flyer, tabloid, katalog, dan lain-lain. Contoh media elektronik yaitu televisi, radio, dan internet seperti Facebook, WhatsApp, Instagram, YouTube, dan lain-lain. Kemudian contoh media di luar ruangan atau outdoor yang bisa kita lihat di jalan-jalan yaitu billboard, spanduk, baliho, dan lain-lain. Jenis-jenis kegiatan promosi diantaranya adalah sebagai berikut: advertising, personal selling, publicity, sales promotion, dan direct marketing. Advertising atau periklanan yaitu bentuk promosi non-personal dengan menggunakan berbagai media yang ditujukan untuk merangsang pembelian. Adapun media yang bisa digunakan adalah televisi, koran, tabloid atau majalah, internet, dan lain-lain. Contoh iklan di televisi. Surprise dengan kandungan madu asli memberikan kesegaran untuk Ramadanmu sebagai sumber energi dan gizi. Contoh iklan di surat kabar. Contoh iklan di majalah. Contoh iklan di internet. Berikutnya kegiatan promosi yang kedua adalah personal selling atau penjualan tatap muka.
Personal selling atau penjualan tatap muka adalah bentuk promosi secara personal dengan presentasi lisan dalam suatu percakapan dengan calon pembeli yang ditujukan untuk merangsang pembelian. Kegiatan promosi berikutnya adalah publicity atau publisitas, yaitu bentuk komunikasi non-personal dalam bentuk berita sehubungan dengan organisasi tertentu atau tentang produk-produknya yang ditransmisi melalui perantara media massa. Kegiatan promosi berikutnya adalah sales promotion atau promosi penjualan, yaitu suatu bentuk promosi jangka pendek yang ditujukan untuk merangsang pembelian. Contoh obral, contoh kupon dan voucher, contoh pemberian sampel. Selanjutnya direct marketing atau pemasaran langsung, yaitu suatu bentuk penjualan perorangan secara langsung ditujukan untuk mempengaruhi pembelian konsumen. Apa sih bedanya dengan personal selling? Kalau personal selling harus ada pertemuan secara langsung antara penjual dan pembeli, sedangkan pemasaran langsung atau direct marketing, penjual dan pembeli bisa bertemu atau tidak, tetapi target konsumennya sudah jelas. Contohnya produk bimbingan belajar atau bimbel. Nah, ini pasti targetnya adalah pelajar SD, SMP, atau SMA. Seperti itu sudah jelas. Nah, meskipun ada 5 strategi promosi, tidak selalu kita menggunakan satu saja. Kita bisa menggabungkan atau mengkombinasikan dari beberapa strategi promosi supaya lebih efektif menarik konsumen dalam membeli produk kita. Selanjutnya ada istilah ATL dan PTL. Apa sih ATL dan PTL itu? ATL merupakan singkatan dari above the line yang merupakan aktivitas pemasaran atau promosi yang biasanya dilakukan oleh manajemen pusat sebagai upaya membentuk brand image yang diinginkan. Sementara BTL adalah singkatan dari below the line yang merupakan aktivitas pemasaran atau promosi yang dilakukan di tingkat pengecer yang bertujuan untuk menarik konsumen supaya menggunakan atau membeli produk. Contohnya program diskon dan uji coba gratis. ATL biasanya digunakan untuk membangun merek atau brand, sementara BTL digunakan dalam program penjualan. Mengapa ATL dan BTL penting? Karena dengan brand dalam usaha, pelanggan dapat mengetahui produk kita dan berpotensi untuk membelinya. Contoh strategi dalam melakukan promosi produk kerajinan. Pemanfaatan limbah plastik menjadi produk kerajinan bunga hias. Pertama, mulai dari hal yang kecil. Kenalkan kerajinan kepada guru-guru, teman-teman dekat, teman sekolah, tetangga sekitar rumah, dan teman bermain. Berilah salah satu produk untuk menarik calon pembeli. Buka pangsa pasar baru jika produk diterima dan banyak peminat di koperasi sekolah dan toko. Kedua, manfaatkan teknologi internet dan media sosial seperti Facebook, Twitter, atau Instagram sebagai sarana penjualan. Perbanyaklah teman dan followers untuk memperluas pemasaran dan membuat blog gratis atau website yang berbayar dengan relatif terjangkau harganya. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.